Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Rahmat Nuzil selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Anisul Habibah. Saya dari Administrasi Bisnis kelas 6B. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan membahas materi tentang analisis komparatif. Narasumber pertama akan disampaikan oleh Mbak Nidia dari kelas 6A. Yang kedua akan disampaikan oleh Mas Faris dari kelas 6B. Untuk narasumber yang ketiga ada Mas Bayhaki dari kelas 6A. Dilanjutkan narasumber yang keempat dari kelas A ada Mas Wahyu. Dan dilanjutkan lagi narasumber yang kelima Mas Jeki dari kelas 6A. Dan narasumber yang terakhir ada Mas Vicky dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Prasika dari kelas 6A dengan NIM 2019 691000005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis komparatif. Jadi, apa sih analisis komparatif itu? Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini, variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampelnya lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Dan menurut Nazir tahun 2005, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari satu variabel tertentu. Lalu bisa disimpulkan bahwa analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan atau membandingkan antar elemen pada laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dari kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan mendatang. Tujuan penelitian komparatif diantaranya: 1. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Kedua, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Ketiga, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Keempat, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu yang menjelaskan tentang pentingnya analisis komparatif. Pentingnya analisis komparatif. Komparatif merupakan laporan yang dibuat untuk melakukan perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Metode analisis laporan keuangan komparatif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan, tentang perubahan yang mungkin akan terjadi
terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Selain itu, informasi hasil analisis komparatif bermanfaat juga untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Di sini juga ada beberapa fungsi yang dilakukan perusahaan untuk perbandingan analisis komparatif. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan dalam 2 atau lebih periode yang saling dibandingkan. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu untuk menentukan cara setiap bentuk laporan keuangan berubah, baik menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang keempat itu memberikan gambaran terhadap kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima yaitu dapat menyajikan data historis yang menyeluruh dari data yang ada. Dan yang keenam untuk membantu para manajer untuk mengetahui sifat dan tendensi atau kecenderungan perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui keseimbangan naskah saldo perusahaan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Faris. Materinya tentang langkah-langkah melakukan analisis komparatif. Penentuan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian, kita berspekulasi dengan penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan. Penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau alaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional. Dalam kurung masing-masing kelompok mewakili populasi yang berbeda. Mengontrol variabel ekstra untuk membantu menjamin kesamaan kedua kelompok. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Wahyu Inawan dari 6A akan melanjutkan pembahasan tentang laporan posisi keuangan kooperatif pada PT Budi Dharma tanggal 31 Desember pada tahun 2009 sampai 2010. Dalam tabel aset kas 2009 30 juta, pada tahun 2010 50 juta, dan perubahan absolutnya 20 juta dan perubahan relatif 66,67%. Surat berharga pada tahun 2009 adalah 15 juta dan pada tahun 2010 5 juta, perubahan absolutnya 10 juta dan perubahan relatif kurang dari 66,67%. Piutang dagang itu pada tahun 2009 adalah 60 juta dan pada tahun 2010 100 juta, perubahan absolut 40 juta dan perubahan relatifnya 66,67%. Persediaan pada tahun 2009 adalah 30 juta dan berubah pada tahun 2010 adalah 50 juta. Perubahan absolut 20 juta dan perubahan relatifnya 66,67%. Beban dibayar di muka pada tahun 2009 15 juta dan pada tahun 2010 0. Perubahan absolutnya pada 15 juta dan perubahan relatifnya 100%. Total aset lancar pada tahun 2009 adalah 250 juta dan pada tahun 2010 adalah 355 juta. Perubahan absolut 105 dan perubahan relatif 42,42%. Tanah pada tahun 2009
adalah 100% dan pada tahun 2010 adalah 250 juta. Perubahan absolutnya adalah 150 dan perubahan relatifnya 150%. Bangunan pada tahun 2009 adalah 200 juta dan pada tahun 2010 300 juta dan perubahan absolutnya adalah 100 juta dan perubahan relatif 50%. Akun depresiasi bangunan pada tahun 2009 adalah 50 juta dan pada tahun 2010 75 juta. Perubahan absolutnya 25 juta, perubahan relatifnya 50%. Bangunan peralatan pada tahun 2009 adalah 100 juta dan pada tahun 2010 200 juta. Perubahan absolutnya 100 juta, perubahan relatifnya 100%. Akun depresiasi peralatan pada tahun 2009 adalah 25 juta dan pada tahun 2010 adalah 50 juta. Perubahan absolutnya 25 juta dan perubahan relatifnya 100%. Total aset tetap pada tahun 2009 adalah 325 juta dan pada tahun 2010 625 juta. Perubahan absolutnya 300 juta dan perubahan relatifnya adalah 92,31%. Investasi jangka panjang pada tahun 2009 adalah 150 juta dan pada tahun 2010 adalah 0. Perubahan absolut 150 juta, perubahan relatif 100%. Hak paten itu pada tahun 2009 adalah 25 juta dan pada tahun 2010 20 juta. Perubahan absolutnya 5 juta dan perubahan relatif 20%. Total aset pada tahun 2009 adalah 750 juta dan pada tahun 2010 adalah 1 miliar. Perubahan absolut 250 juta dan perubahan relatifnya 33,33%. Liabilitas dan ekuitas ulang dagang pada tahun 2009 adalah 45 juta, pada tahun 2010 100 juta, perubahan absolut 55 juta dan perubahan relatifnya 122,33%. Utang wesel 37,500 juta, 37 juta. Pada tahun 2010 75 juta. Perubahan absolutnya 37,500 juta dan perubahan relatifnya 100%. Utang biaya 17,500 juta. Pada tahun 2010 25 juta. Perubahan absolutnya 750 7.500.000. 42,85%. Jangka pendeknya pada tahun 2009 adalah 100 juta, pada tahun 2010 adalah 200 juta dan perubahan absolutnya 100 juta. Perubahan relatif 100%. Utang liabilitas 0%, 0. Pada tahun 2010 adalah 100 juta, perubahan absolutnya 100 juta. Jangka panjang, modal saham biaya
pada tahun 2009 adalah 200 juta, dan pada tahun 2010 200 juta. Perubahan absolutnya 0, perubahan relatifnya 0%. Agio saham biasa pada tahun 2009 ada 50 juta, dan pada tahun 2010 adalah 50 juta. Perubahan absolutnya 0 dan perubahan relatifnya 0%. Laba ditahan pada tahun 2009 adalah 200 juta, dan pada tahun 2010 250 juta. Perubahan absolut adalah 50 juta, dan perubahan relatifnya 25 juta. Total ekuitas pada tahun 2009 adalah 450 juta, dan pada tahun 2010 adalah 500 juta. Perubahan absolutnya 50 juta, perubahan relatifnya 1,11%. Total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2009 adalah 750, dan pada tahun 2010 adalah 1 miliar. Perubahan absolutnya adalah 250 juta, dan perubahan relatifnya 33,33%. Baik, materi selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil analisis komparatif. Di sini ada PT Budi Dharma, laporan laba rugi komprehensif dana beritaan komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Nama rekening, tahun, perubahan absolut, perubahan relatif. Yang pertama adalah penjualan 2009 1.020 juta rupiah, 2010 1.330 juta rupiah. Perubahan absolut 310 juta rupiah, perubahan relatif 30,39%. Retur dan potongan penjualan 2009 20 juta rupiah, 2010 30 juta rupiah, perubahan absolut 10 juta rupiah, perubahan relatif 50%. Penjualan bersih 1 miliar juta rupiah, 2009 2010 1 miliar 300 juta rupiah, perubahan absolut 300 juta rupiah, perubahan relatif 30%. Persediaan selanjutnya ada persediaan 1 Januari sampai 2009 70 juta rupiah, 2010 100 juta rupiah, perubahan absolut 30 juta rupiah, perubahan relatif 42,86%. Pembelian 2009 ada 630 juta rupiah, 2010 800 juta rupiah, perubahan absolut 170 juta rupiah, perubahan relatif 26,98%. Selanjutnya barang tersedia untuk dijual 2009 700 juta rupiah, 2010 900 juta rupiah, perubahan absolut 200 juta rupiah, perubahan relatif 28,57%. Selanjutnya persediaan 31 Desember 2009 100 juta rupiah, 2010 150 juta rupiah, perubahan absolut 50 juta rupiah, perubahan relatif 50%. Selanjutnya adalah beban pokok penjualan pada tahun 2009 600 juta rupiah, 2010 750 juta rupiah, perubahan absolut 150 juta rupiah, perubahan relatif 25%. Yang terakhir adalah laba bruto, ada 400 juta rupiah pada tahun 2009 2010 550 juta rupiah, perubahan absolut 150 juta rupiah, perubahan relatifnya 37,50%. Sekian, terima kasih, saya kembalikan pada operator.
Oke, itu tadi penjelasan tentang analisis komparatif dari kelompok 5. Langsung saja di sini kami membuka satu sesi tanya jawab yang berisi 3 penanya. Untuk pertanyaannya langsung bisa ditulis di room chat Zoom atau Google Meet. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.